Sobat Wadaga, saya akan membawakan cerita yang berjudul Kabarakatino Anak Himoelu, Keberkahan Anak Yatim, Laode Hasani dan Waode Amli. Di suatu desa hiduplah seorang ibu dan dua orang anaknya, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Laode Hasani, sedangkan yang perempuan bernama Waode Amli. Berkat kedua anaknya, mereka menjadi kaya. Suatu hari, ibunya pergi ke dukun untuk meminta pandangan tentang keberadaan mereka. Namun dukun ini iri melihat keberuntungan yang ada pada kedua anaknya. Dukun mengatakan kepada ibu ini bahwa kekayaan Anda akan bertambah apabila kedua anak Anda tidak lagi bersamamu. Karena gelap hati dan tidak sabar lagi ingin menjadi kaya, maka ibu ini langsung pulang ke rumahnya dan mengusir kedua anaknya tanpa belas kasihan. Kedua anaknya hanya terdiam, membisu, merasa sangat sedih dan hanya saling menatap tanpa sepatah kata yang mereka ucapkan. Ibunya memberikan bekal namun mereka menolaknya. Kedua anak itu pun pergi dengan perasaan kecewa dan sedih. Mereka menyusuri hutan rimba. Setelah berminggu-minggu dalam perjalanan, barulah mereka menemukan sebuah gua dan ada sumur di dekatnya. Banyak burung yang bertengger di sumur tersebut. Mereka berinisiatif untuk menangkap burung tersebut untuk dijadikan makanan. Namun saat mereka ingin membakar burung tersebut, tak ditemukan adanya api. Lalu Laode Hasani berpamitan kepada adiknya untuk mencari sumber api. Setelah berjam-jam, Laode Hasani mencari sumber api, barulah dia menemukan sebuah kebun dan ada pondok di dalamnya. Mendekatlah ia ke kebun tersebut, tetapi tiba-tiba bunyi plak! Sebuah pukulan kayu menghantam Laode Hasani dari belakang. Laode Hasani pun pingsan. Ternyata pemilik kebun yang mengira seseorang akan mencuri. Dalam keadaan pingsan, Laode Hasani digulung di tikar, lalu diikat dan dibuang ke laut. Tubuh Laode Hasani terdampar di bawah kolong rumah raksasa. Ternyata di rumah itu ada seorang gadis cantik yang diculik oleh raksasa. Ia terkejut melihat bungkusan besar. Dibukanya bungkusan tersebut, ternyata seorang laki-laki. Ditariklah tubuh Laode Hasani di atas rumah. Tidak lama, Laode Hasani pun tersadar, lalu keduanya berkenalan. Sang putri sampai gemetar menatap Laode Hasani. Laode Hasani bertanya, "Mengapa engkau gemetar?" Sang putri menjawab, "Di sini saya tinggal bersama raksasa. Ketika dia mencium bau manusia, maka dia akan melahapnya." Saat itu raksasa sedang keluar, jadi mereka sepakat untuk melarikan diri. Mereka menaiki perahu, mendayung sekuat tenaga. Setelah mereka jauh dari rumah, raksasa pun tiba di rumahnya untuk mencari gadis tawanannya, memanggil dengan berteriak namun tidak ada jawaban. Kemudian ia memanjat ke atas untuk memastikan kemana gadis itu pergi. Ternyata dia melihat ada dua bayangan manusia ke arah laut. Lalu ia pun mengejarnya. Laode Hasani hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, yang aku inginkan hanyalah menyelamatkan sang putri. Dengan kekuasaan Tuhan, maka datanglah ombak yang sangat besar, menggulung badan raksasa, maka tenggelamlah raksasa." Maka akhirnya selamatlah Laode Hasani dan sang putri. Tidak lama mereka sampai di rumah raja. Sang raja sangat bahagia atas kepulangan putrinya. Sang raja mengadakan pesta besar-besaran sebagai sambut
pulangnya sang putri. Laode Hasani dan sang putri akhirnya dinikahkan. Sang putri memiliki seorang kakak laki-laki yang biasa dipanggil pangeran. Kerjanya berburu setiap hari. Dia menceritakan bahwa di hutan ada makhluk halus yang tinggal di sebuah gua. Cerita tersebut sampai terdengar oleh Laode Hasani. Ia teringat akan adiknya yang ia tinggalkan di gua. Esok paginya, Laode Hasani ikut pangeran berburu ke hutan. Setibanya di gua tersebut, Laode Hasani memanggil adiknya. Laode Ambe berkata, "Siapa kalian? Jangan masuk ke dalam ini." Laode Hasani berkata bahwa dia adalah kakaknya, yaitu Laode Hasani. Barulah adiknya percaya, namun mereka dilarang masuk karena Laode Ambe tak memiliki pakaian, karena pakaiannya sudah sangat kecil dan tak muat lagi. Laode Hasani berkata bahwa dia telah membawakan pakaian, lalu ia memberikannya kepada Laode Ambe. Setelah berpakaian, Laode Ambe keluar dari dalam gua dan berpelukan dengan kakaknya. Waktu berlalu sangat cepat. Laode Ambe dan pangeran saling berkenalan dan akhirnya menikah. Akhir cerita, Laode Hasani dan Laode Ambe hidup bahagia dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah waktu akan tetap berlalu, hidup akan terus kita jalani. Saling rangkul dan sayang menyayangi walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Tetaplah berpikir positif, lakukan kebaikan dan berbuat yang terbaik. Cerah dan bahagia pada akhirnya, seperti Laode Hasani dan Laode Ambe yang hidup bahagia atas kebaikan mereka sehingga mendapatkan pendamping dari kalangan kerajaan, yaitu putri raja dan pangeran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.